Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rizka Lafid. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Peta Pustaka sebagai kemampuan berliterasi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inovatif di era Society 5.0. Saat ini, Indonesia memiliki kemerosotan dalam bentuk pendidikan, khususnya dalam hal literasi. Pada tahun 2018, PISA atau yang kita sebut dengan Program for International Student Assessment, pada saat itu dia merilis bahwa kita mendapatkan skor 371 tepat di bawah negara Panama dengan skor 377. Dalam webinar sharing session GTK, Kemendikbud mengatakan bahwa peringkat untuk PISA literasi Indonesia ini tergolong sangat rendah yang perlu dinaikkan karena termasuk negara dengan kriteria terbawah dan harus bangkit. Selain itu, UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia merupakan nomor 2 dari bawah dalam hal berliterasi, maknanya memiliki minat baca yang sangat rendah. Menurut data dari UNESCO, minat literasi Indonesia ini sangat memprihatinkan, hanya 0,001% saja. Maknanya apabila di sini ada 1.000 orang, hanya 0,001% saja yang rajin membaca atau hanya 1 orang saja. Terus belum lagi adanya kesenjangan pada akses edukasi yang menyongsong kesenian Matthew effects, di mana orang memiliki kesulitan membaca justru lebih rendah performanya dan gap antara pembaca yang baik dengan yang buruk akan semakin meningkat. Oleh karena itu, demi pembangunan suatu negara, kita tidak hanya berdampak pada visi kita saja, namun bagaimana indeks pembangunan manusianya itu agar menjadi baik, atau yang kita sebutkan dengan UPM. Maka kita harus meningkatkan literasi kita dalam bidang formal maupun informal. Namun bagaimana cara kita berliterasi sedangkan pendidikan tidak berjalan dengan baik, terutama di lingkungan sekolah? Maka di tahun 2019 itu terjadilah COVID-19 atau COVID-19 yang menimbulkan berbagai masalah baru dengan penerapan social distancing, sehingga peralihan pembelajaran yang awalnya offline jadi daring. Lalu secara paksa kita meliburkan sekolah dan menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, dan media pembelajaran digital. Nah, sehingga peralihan pembelajaran daring memaksa untuk meliburkan seluruh sekolah dan menerapkannya dalam menggunakan media teknologi seperti handphone, laptop, dan yang lain sebagainya sebagai sarana penunjang pendidikan. Sedangkan kita aja masih mengalami keterbatasan sarana serta jaring internet dan penggunaan kuota yang dapat menunjang biaya pendidikan. Sehingga guru perlu mengembangkan media seperti Zoom meeting, media PowerPoint untuk mengganti materi, untuk mengganti sistem pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian juga bahwa pembelajaran melalui media daring terkadang sulit dijangkau dikarenakan faktor jaringan yang tidak stabil, sehingga aktivitas belajar menjadi sangat tidak lancar. Akibatnya, sebagian mahasiswa hanya ingin pembelajaran menggunakan WhatsApp dan Google Meet saja atau Google Classroom. Tetapi di sisi lain, pembelajaran yang dilakukan secara daring juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya kita dapat memiliki potensi soft skill dan hard skill yang dapat dikembangkan. Maka pengoptimalisasian metode daring ini di era pandemi ini cocok dilakukan, terlebih dalam mengedepankan kebebasan berpikir. Namun di dunia pendidikan Indonesia saja, guru sekarang masih menggunakan media seperti menghafal, padahal itu tidak cocok. Seharusnya pendidikan di Indonesia lebih menggunakan penerapan higher order thinking skill, di mana lebih mengutamakan berpikir kritis dan menyelesaikan berbagai problematika, sehingga kita memiliki kemampuan berliterasi secara baik dan kita dapat menumbuhkan karya secara konkret nyata, seperti kita bisa buat artikel dan lain sebagainya. Salah satu aplikasi yang dapat diterapkan adalah Peta Pustaka, adalah aplikasi pembelajaran berbasis masif open online courses ya, yang dikenal dengan MOOCs, di mana hari ini pembelajaran dilakukan secara daring. Aplikasi ini dapat diakses melalui tetapustaka.com. Dalam website ini terdapat program-program menarik seperti kelas menulis buku, penjualan produk buku lewat media Shopee dan TikTok. Terus terdapat juga kelas menulis buku fiksi, kelas menulis artikel, effort menulis, dan jasa penerbitan buku. Bahkan kita bisa menggunakan aplikasi itu dengan secara gratis.
dalam menu daftar pustaka cetak pustaka nanti itu ada menu berbagai pilihan. Namun kita bisa mengirimkan karya secara gratis. Dalam aplikasi cetak pustaka terdapat dua jenis kelas, ada kelas aktif dan ada kelas pasif. Kelas aktif itu dimana kita nanti itu belajarnya langsung via Zoom meeting, jadi nanti ada gurunya yang mengajar, itu namanya kelas aktif. Sedangkan kelas pasif nanti di situ tuh nanti kita dikasih kayak video YouTube, kita suruh belajar sendiri, itu namanya kelas pasif. Setelah itu dengan kelas pasif kita hanya dapat berkomentar pada video saja. Jadi misalnya nanti kita menanyakan sesuatu, kita kan nggak bisa langsung nih ke tutornya, jadi kita bisa komentar misalnya, Kak ini bagaimana sih caranya mengerjakan ini. Nanti tutornya akan menjawabnya lewat komentar juga. Selain itu cetak pustaka tidak hanya menyediakan akses pendidikan literasi saja, namun juga berhasil dalam menerbitkan karya-karya beberapa orang menjadi buku serta program-program yang gratis. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari lembaga pendidikan terkait cetak pustaka agar kita bisa berkembang dan dapat menghasilkan orang-orang yang memiliki literasi dengan kualitas yang baik. Sehingga cita-cita kita untuk menghidupkan bangsa sesuai dengan UUD 45 yaitu kehidupan bangsa, kita dapat membangkitkan manusia-manusia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.